Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Anas DTH dalam program Reministri. Kita akan belajar firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Masih di pelajaran bibliologi, ilmu yang pelajari tentang Alkitab. Di seri yang ketiga ini, secara khusus akan membahas tentang penyataan atau wahyu khusus Allah. Nah, penyataan atau wahyu khusus Allah ini juga dibagi menjadi dua, dan ini merupakan bagian yang pertama dari penyataan wahyu khusus Allah, walaupun ini menjadi seri yang ketiga dari pembelajaran bibliologi. Penyataan atau wahyu khusus Allah merupakan cara Allah mengkomunikasikan khusus tentang keberadaan dirinya yang dimanifestasikan kepada orang-orang khusus pada waktu yang khusus pula. Tindakan Allah untuk menyatakan dirinya secara khusus dilakukan hanya melalui Yesus Kristus dan Alkitab. Ingat, penyataan khusus dinyatakan oleh Allah, atau Allah memperkenalkan dirinya hanya melalui dua hal, Yesus Kristus dan Alkitab. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Injil Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi jelas bahwa Yesus Kristuslah yang menyatakan perihal Allah yang kita dapat ketahui melalui pribadi Yesus Kristus atau firman Allah yang disebut dengan Alkitab. Penyataan atau wahyu khusus Allah ini ditunjukkan pada bagian pertama ini melalui 5 hal. Pertama disebut undi, kedua Urim dan Tumim, ketiga mimpi, keempat penglihatan, kelima teofani. Saya akan membahas hal tersebut satu persatu. Undi. Undi di masa lampau kadang-kadang dipakai untuk menyatakan pikiran atau keputusan Allah kepada manusia dan menentukan jabatan kerasulan dalam pelayanan Perjanjian Baru. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 33. Undi, ada kata undi. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Kemudian Kisah Rasul 1 ayat 23-26 juga memberikan penguatan terkait dengan undi. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Jadi ada 2 orang, Yusuf dan Matias. Ayat 24, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Selain undi yang digunakan untuk penyataan atau wahyu khusus, maka yang kedua adalah Urim dan Tumim.
Urim dan Tumim itu adalah tutup dada yang dipakai imam besar dalam perjanjian lama. Bentuknya seperti sebuah persegi empat dari bahan yang indah, yang dilipat dua dan terbuka. Di atasnya seperti kantong bertatahkan 12 batu yang berukirkan nama-nama 12 suku bangsa Israel. Nah, Urim dan Tumim ini dapat juga berupa dua permata yang ditaruh dalam kantong, yang dipakai seperti undi untuk menetapkan kehendak atau keputusan Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Keluaran 28 ayat yang ke-30. Dan di dalam tutup dada, pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Diperkuat juga di dalam Bilangan 27:21. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Urim dan Tumim digunakan untuk menetapkan kehendak atau keputusan Allah untuk orang yang dikasih Allah. Jelas sekali dalam Ulangan 33 ayat 8. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi keputusan orang yang kau kasihi. Jadi jelas sekali bahwa Urim dan Tumim ini dipakai untuk menyatakan bahwa orang itu dikasih Allah. Selanjutnya firman Tuhan berkata, yang telah kau coba di masa, dengan siapakah engkau berbantah dekat mata air Meribah. Jadi secara lengkap Ulangan 33 ayat 8 ini ingin memperkuat ada pencobaan di masa dan di Meribah, tetapi Urim dan Tumim tetap ditujukan sebagai penyataan khusus untuk orang yang dikasihi Allah. Undi, Urim dan Tumim, selanjutnya mimpi. Ini juga merupakan cara Allah untuk menyatakan diri secara khusus. Allah seringkali memakai mimpi untuk berkomunikasi dalam perjanjian lama, dan dia akan melakukan lagi pada waktu menjelang kedatangan Kristus kembali. Contoh, Allah datang kepada Abimelek dalam mimpi. Jelas dalam Keluaran 20 ayat 3, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ayat yang ke-6, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Kembali dijelaskan kata mimpi sini. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Mimpi dipakai Allah untuk menyatakan kehendaknya. Mimpi juga diberikan kepada orang-orang tua sebagai petunjuk Allah. Jadi bukan hanya kepada orang-orang tertentu seperti kepada Abimelek, tetapi juga orang-orang tua. Yoel pasal 2 ayat 28 berkata, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Allah datang kepada Laban juga melalui mimpi. Jadi mimpi ini tidak boleh dianggap sepi.
Dengan catatan mimpi itu datang dari Tuhan. Kejadian 31:24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Penyataan khusus melalui undi, penyataan khusus melalui Urim dan Tumim, penyataan khusus melalui mimpi, penyataan khusus juga melalui penglihatan. Dalam sebuah penglihatan yang ditekankan adalah apa yang didengar, sedangkan dalam mimpi apa yang dilihat. Manusia lebih terlibat aktif dalam menerima penglihatan. Contohnya Yesaya. Yesaya 1 ayat 11 berkata, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Selanjutnya pasal 6 ayat 11, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Itu penglihatan yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Selanjutnya, Bapak Ibu, teofani. Teofani adalah penampakan diri Allah dalam wujud manusia yang dinyatakan dalam perjanjian lama. Jadi Allah sendiri menyatakan dirinya kepada manusia dalam bentuk teofani dalam perjanjian lama. Nah, teofani ini adalah merupakan inkarnasi. Teofani biasanya dikaitkan dengan munculnya apa yang disebut dengan malaikat Tuhan atau Yahweh. Tujuannya adalah menyampaikan pesan ilahi kepada manusia. Begitu jelas. Contohnya, malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Dalam Kejadian 16 ayat 6 berkata, kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaan. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Perhatikan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, jelas sekali tentang teofani ini. Ayat yang ke-7, lalu malaikat Tuhan, itu teofani, menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Perhatikan ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan, teofani, itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat 10. Lagi kata malaikat Tuhan, teofani, itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan, teofani, malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas sekali tidak bisa disangkal bahwa Allah menyatakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya baik melalui alam semesta maupun juga melalui Yesus Kristus dan Alkitab. Kita mengetahui bersama-sama bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menyatakan eksistensinya. Penyataan atau wahyu khusus Allah di bagian pertama ini ditunjukkan begitu jelas melalui undi, Urim dan Tumim, mimpi, penglihatan,
Teofani. Mengapa Allah menggunakan itu semuanya? Supaya manusia memahami, menyadari, dan tidak ada lagi alasan dari pihak manusia untuk menolak eksistensi atau penyataan khusus Allah, di mana Allah menyatakan diri secara khusus melalui Yesus dan Alkitab, itu tidak bisa dibantah. Saya percaya Bapak Ibu akan terbuka hatinya dan semakin memahami atau mengerti bahwa betul ada Allah. Di bagian pertama ini kita sudah mendengarkan adanya penyataan khusus atau wahyu khusus Allah yang ditunjukkan melalui undi, Urim dan Tumim, mimpi, penglihatan, dan Teofani. Saya percaya Bapak Ibu akan semakin diberkati, wawasannya semakin luas, sehingga bisa melihat rencana kehendak Allah yang indah dan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Immanuel. Tuhan memberkati kita.